Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Algiansah, mahasiswa Universitas Terbuka semester ke-7 jurusan PGSD dari Salut Al-Mahira Sagarantai dengan NIM 857365288. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan praktikum dengan judul percobaan yaitu tentang simbiosis. Praktikum ini merupakan salah satu tugas mata kuliah SPGK 4107 Praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Bapak Dedi Kusmardana SPD MMPD. Nah, adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mengidentifikasi simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis mutualisme yang ada di lingkungan sekitar. Alat yang saya gunakan dalam percobaan praktikum ini yaitu alat tulis dan juga tabel pengamatan. Yuk ikuti saya untuk mencari jenis-jenis simbiosis yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sebelumnya ayo kita mengenal simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup yang saling berinteraksi. Interaksi ini dapat saling menguntungkan, merugikan, ataupun juga netral, tidak untung dan juga tidak rugi. Berikut adalah jenis-jenis simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Hubungan di mana kedua pihak saling mendapatkan manfaat atau saling diuntungkan. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, hubungan di mana satu pihak diuntungkan, pihak lain tidak dirugikan atau diuntungkan. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme, hubungan di mana satu pihak diuntungkan, pihak lain dirugikan. Nah, di sini ada contoh hubungan simbiosis antara ulat dan daun pohon pisang, di mana ulat memakan daun pisang sehingga pohon pisang dirugikan akibat rusaknya daun. Ulat mendapatkan keuntungan dari memakan daun sebagai sumber makanannya, sementara pohon pisang mengalami kerusakan yang dapat mengurangi hasil panen. Hubungan ini merupakan contoh simbiosis parasitisme. Contoh lainnya yaitu hubungan antara bekicot dan juga pohon pepaya. Ada juga hubungan antara nyamuk dan juga manusia, di mana nyamuk dapat menggigit dan menghisap darah manusia untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Sedangkan manusia dirugikan karena gigitan nyamuk dapat menyebabkan rasa gatal dan juga risiko terkena penyakit demam berdarah atau malaria. Nah, itulah adalah merupakan contoh-contoh dari simbiosis parasitisme, di mana pihak yang satu diuntungkan dan pihak yang lainnya merasa dirugikan. Nah, di sini ada contoh hubungan antara anggrek dan juga pohon inang, di mana anggrek biasanya hidup sebagai epifit yang menempel pada pohon tinggi. Dengan menempel pada pohon ini, anggrek mendapatkan tempat untuk tumbuh dan mendapatkan sinar matahari, serta zat-zat yang diperlukan untuk fotosintesis. Sedangkan pohon inang tidak mengalami kerugian maupun keuntungan dari keberadaan anggrek ini, karena anggrek tidak menyerap nutrisi dari pohon inang dan tidak merusak struktur pohon tersebut. Hubungan ini termasuk jenis simbiosis komensalisme. Contoh lainnya yaitu hubungan antara tanaman buah naga dan pohon jeruk, di mana tanaman buah naga merambat dan menempel pada pohon jeruk untuk mendapatkan tempat yang cukup baik dan akses sinar matahari yang optimal. Tanaman buah naga ini tidak merusak pohon jeruk, sehingga pohon jeruk tidak dirugikan maupun diuntungkan.
Hubungan ini juga termasuk simbiosis komensalisme, karena buah naga mendapatkan manfaat tanpa mempengaruhi pohon jeruk secara langsung. Nah, di sini ada contoh lainnya, yaitu hubungan antara tanaman sirih dan juga pohon mangga, di mana tanaman sirih mendapat keuntungan dari tempat dan juga sinar matahari untuk bertumbuh, sementara pohon mangga tidak mengalami kerugian maupun manfaat dari keberadaan tanaman sirih ini. Hubungan ini termasuk jenis simbiosis komensalisme, karena pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan. Nah, ini ada hubungan lebah dan juga bunga. Lebah menghisap nektar dari bunga sebagai sumber makanan dan energi. Saat lebah menghisap nektar, serbuk sari dari bunga menempel pada tubuh lebah. Ketika lebah berpindah ke bunga lain, serbuk sari yang menempel tersebut jatuh ke putik bunga baru untuk membantu penyerbukan. Dengan demikian, lebah mendapatkan makanan sedangkan bunga terbantu dalam proses penyerbukan. Hal ini dinamakan dengan simbiosis mutualisme. Nah, lalu ada hubungan kupu-kupu dan juga bunga, di mana kupu-kupu juga menghisap nektar dari bunga, dan pada saat bersamaan serbuk sari menempel pada tubuhnya. Ketika kupu-kupu berpindah dari satu bunga ke bunga yang lainnya, serbuk sari tersebut ikut tersebar sehingga dapat membantu penyerbukan. Nah, di sini kupu-kupu mendapatkan keuntungan makanan dan bunga mendapatkan keuntungan penyerbukan. Jadi, sama-sama mendapatkan keuntungan. Hubungan ini termasuk jenis hubungan simbiosis mutualisme. Nah, itulah tadi percobaan tentang simbiosis yang saya lakukan. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di praktikum-praktikum selanjutnya.